One attack by Hamas on Israeli civilians are quickly condemned. Ya, there is less criticism on Israel harsh response in Gaza. Kebaliknya. Sampai hari ini tidak ada satupun orang-orang yang mengutuki 7 Oktober. Malah tiap hari Israel dikutukin terus ya. Ini ya saudara, framing-framing seperti ini ya. Attack by Hamas on Israel civilians are quickly condemned. Nggak kebalik ini saudara, itu lah ya ulahnya para humanis ini ya. Dan ulahnya orang-orang Islam itu kan gitu. Oh, ini kalau orang-orang Gaza yang dibunuh semuanya nggak ada yang ngutukin. Tapi kalau Israel yang dibunuh langsung. Padahal sampai sekarang 7 Oktober itu nggak ada yang ngutukin tuh. Semua serangan-serangan hanya karena Israel lebih hebat, lebih dikjaya daripada Palestina. Lalu kalian rame-rame ngutukin Israel dan maunya Israel itu sial. Itu. Ya, ini coba ini Anton dulu, silakan Anton. Anton. Ya Pak, ya Pak, kemarin waktu saya ikut Karnaval Buja 2024 itu kan di karnavalnya, acara karnavalnya itu dijelaskan bahwa Portugis datang ke Indonesia itu menjajah, merampas rempah-rempah, terus Ratu Roro Jonggrang tidak terima dengan hal itu lalu menggerakkan orang-orangnya, umatnya Roro Jonggrang itu untuk melawan Portugis. Nah itu apakah Portugis itu demikian atau bagaimana Pak? Apakah seperti Belanda berdagang saja tapi tidak menjajah gitu? Mohon penjelasannya Pak biar saya Semua paham Pak. dagang, ya Oh, dagang dagang. ya? Tapi kan terus orang pribuminya kan apa sultan-sultan Islam ini kan licik, ya kan? Oh Sultan-sultan iya ya Islam Pak. ini selalu mengkhianati perjanjian dan mengkhianati rakyatnya. Oh iya benar. Ini benar kemarin narasinya Portugis itu kejam jahat. Nah, itu ya orang-orang yang bodoh-bodoh yang nggak ngerti kan akhirnya termakan dengan hasutan itu Pak. Padahal Iya, itu ya makanya. salah itu Makanya ya padahal ya. saudara-saudara, ajari anak-anakmu sejarah yang benar. Ya, ajari anak-anakmu di rumah itu sejarah yang benar supaya jangan goblok. Karena apa? Kalau kita tidak mengerti sejarah, nanti kan satu dalam masalah Tuhan. Pak, kenapa itu Belanda menjajah 350 tahun, tetapi tetap diberkati Tuhan, sementara Indonesia tambah kere, Pak. Berarti kan Tuhan tidak adil, kan? Ya enggak? Iya iya. Ya ya. Kedua, Terus satu ya lagi Pak. dalam masalah kepengetahuan, ya kita mendidik anak kita tentang moralitas. Bagaimana cara mendidik kita dalam moralitas? Ya, padahal di depan mata Indonesia itu dijual, rakyat Nusantara itu dijual sama sultan-sultannya. Lalu kita bilang katanya Belanda yang kurang ajar, padahal di mana-mana Belanda membangun rumah sakit, sekolah, ya kan, fasilitas umum, pabrik gula sehingga rakyat-rakyat pribumi bisa bekerja. Tapi katanya apa? Oh, itu diperbudak, dijadikan budak, nak. Kan bingung kan? Padahal si sultan-sultan inilah yang merampas uangnya pribumi ini. Uang dari Belanda dikasih ke mandornya, yaitu yang dikumpulkan di sultan-sultan, sama sultan duitnya dipakai, nggak dikasihkan. Lalu orang berpikir, oh ternyata itu yang benar seperti itu, pinter dong ya. Iya, diputar dulu uangnya, gajinya rakyat. Makanya sekarang semua duitnya polisi, duitnya PNS, disunat dulu sama pejabat-pejabatnya. Karena dianggap itu adalah benar. Menurut sejarah kan begitu, disunat selalu kan. Iya. Akhirnya pokoknya deket sama penguasa ya kamu tak keluarin dulu duitnya. Jadi apa moralitas apa yang mau diajarkan? Itu loh masalahnya. Ya Pak, Pak, yang itu sudah paham saya Pak. Terus yang satu lagi tentang ini Pak, pembantaian etnis Muslim di Srebrenica, Bosnia beberapa puluh tahun lalu. Terus cerita itu diangkat ke sebuah film yang berjudul Behind Enemy Lines yang aktornya Owen Wilson itu kan ceritanya etnis Muslim dibunuh di babat habis banyak sekali. Terus di mayatnya itu di situ banyak kuburan massal. Terus Amerika malah membela ya Pak. Padahal mereka berbuat itu etnis muslimnya itu begituin karena mau mendirikan syariat di Bosnia Herzegovina. Tapi kok Amerikanya kok malah membela ya Pak? Enggak biarin saja, kenapa Pak? Ya alasannya kemanusiaan, kemunafikan itu tadi. Oh maksudnya Amerika tuh pengen kalau ingin
memberitahu Muslim ini supaya jangan membuat syariat di Bosnia, jangan dengan cara membantai massal seperti itu. Mungkin maksudnya Amerika begitu kan, Pak? Iya, maunya kan pokoknya intinya kan jangan kita melakukan melakukan kejahatan demi ada yang baik keluar darinya, ya kan? Jadi jangan dengan cara pembantaian begitu, tetapi sebenarnya kerusuhan pembantaian Muslim Bosnia ini akibat karena mereka ingin mendirikan syariah Islam. Sama nanti di Jerman nanti ya terjadi pembantaian Islam nih oleh rakyat Jerman nih. Nanti kan katanya kan Islam dipersekusi kan, padahal orang-orang Islamnya mau mendirikan syariat Islam loh, mau merebut kekuasaan loh. Lalu dibantai, dibunuh, nah, ya kan? Lalu playing victim, orang Islam mah di mana-mana playing victim. Saya contoh ya, itu orang Islam zamannya Muhammad. Kenapa sampai dihubur-hubur sama orang Quraisy coba? Iya kan? Kan kurang aja soalnya menghina orang Quraisy. Dibilang kafir, Iya. nyembah berhala segala macam, marah orang Quraisynya. Nah, itu terus playing victim, ya itu kurang ajar. Orang-orang Islam itu memang nggak pakai otaknya. Maunya senaknya Oh sendiri iya. hidupnya. Oh ya, terakhir Pak, terakhir mau narasi saja. Berarti satu-satunya tokoh di Indonesia ini yang bisa eh, menasihati umatnya supaya tidak membenci Yahudi Israel itu cuma Gus Dur ya Pak ya. Satu-satunya orang tuh Pak. Kan tadinya Mm-mm. sebelum umatnya Gus Dur itu eh, sebelum Gus Dur jadi presiden kan umatnya ini tetap membenci Yahudi Israel, tapi setelah Presiden Gus Dur jadi presiden, terus kan secara nggak langsung Presiden Gus Dur kan menasihati umatnya agar jangan membenci Yahudi Israel. Mereka itu tidak salah, mereka itu memang sejak dunia ini diciptakan kan sudah tinggal di situ, di tanah Kanaan itu Mm-mm. ya. Yang Gus Dur udah ngerti, tapi apa itu tetap Islam Gus Durnya, tapi ya Islamnya disesuaikan dengan di Nusantara ini dulu. Tidak apa itu milik Islam yang Afghanistan atau yang Suriah. Ya udah, oke itu saja narasi dari saya Pak. Ya, Terima kasih. ini ada berita lagi ya. BRIC ini reject UN ya. While attack by Hamas on Israeli civilians are quickly condemned, ya there is less criticism on Israel has response in Gaza. Kebaliknya. Sampai hari ini tidak ada satupun orang-orang yang mengutuki 7 Oktober. Malah tiap hari Israel dikutukin terus ya. Ini ya saudara, framing-framing seperti ini ya. Attack by Hamas on Israel civilians are quickly condemned. Nggak kebalik ini saudara, itu lah ya ulahnya para humanis ini ya. Dan ulahnya orang-orang Islam itu kan gitu. Oh, ini kalau orang-orang Gaza yang dibunuh semuanya nggak ada yang ngutukin. Tapi kalau Israel yang dibunuh langsung. Padahal sampai sekarang 7 Oktober itu nggak ada yang ngutukin tuh. Semua serangan-serangan hanya karena Israel lebih hebat, lebih dikjaya daripada Palestina. Lalu kalian rame-rame ngutukin Israel dan maunya Israel itu sial. Nah, itulah ciri khas pecundang. Ya, hanya gara-gara saya ini hebat, kuat, ya kan tidak tertangkap. Lalu banyak apologet itu tidak suka sama saya karena saya ya apa namanya, oh saya membahayakan apologet yang lain katanya mereka ya. Ya kalau kamu cengeng, kalau kamu takut jadi apologet, kamu sembunyi di balik istrimu saja, nggak usah jadi apologet, nggak usah kamu sung-sung saya, nggak usah kamu serang-serang saya. Kalau pelermu kegedean, kayak kamu kalau nggak bisa berenang, jangan bilang pelermu kegedean, gitu kan? Bilang aja nggak bisa berenang. Oh, peler saya kegedean pak, segede apa? Segede bola pingpong pak. Wah, gundulmu peang. Silakan ompong tuh pak. Tes suara Pak Paul.